Selamat pagi planners. Musim kemarau mengisi tandon. Tandonnya diisi oleh Bapak Mertua. Perkenalkan, saya Gilang Ramadan menyapa planners semua. Tentunya kembali di podcast Bisik, bincang seputar listrik. Kalau mau ngobrolin listrik yang asik, ya di Bisik. Nah, sekarang Bisik sudah memasuki episode kelima. Dan sekarang di tengah-tengah kita ada sosok yang sangat-sangat humble, yang beliau selalu akrab sampai ke bawahannya, dan beliau juga hobinya itu kalau waktu awal-awal itu lebih kayak menyanyi, olahraga, dan semualah yang kegiatan apapun yang anak muda selalu lakukan, beliau lakukan. Dan beliau juga selalu memberikan vibe yang positif kepada setiap insan anak muda. Dan langsung saja kita perkenalkan kepada General Manager UID Kalimantan Barat, Bapak Agustinus Bargowo Wahyu Jatmiko. Kan Pak, untuk hari ini apa kabarnya Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Gilang. Siap, dan planners semuanya. Luar biasa sekali semangatnya Pak JM ya, yang dari awal kedatangannya sudah keliling Kalbar, di tengah kesibukannya juga yang sangat padat sekali, beliau masih menyempatkan untuk datang ke podcast kita. Nah, sebelumnya mohon izin Pak JM, untuk awal nih, kita ini ingin mengenal lebih dalam Pak JM. Boleh cerita sedikit gak? Awal Bapak masuk ke PLN itu seperti apa? Oh ya, baik, terima kasih Mas Gilang, planners yang saya banggakan. Jadi singkatnya itu masa kecil saya itu di kota Yogyakarta. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA saya selesaikan di Jogja, kemudian kuliah juga di Jogja, di UGM. Nah, karena latar belakang keluarga saya, orang tua saya, ayah itu kan guru, kehidupannya ya relatif sederhana. Kemudian di akhir masa kuliah, waktu itu ada tawaran ikatan dinas dari PLN dalam bentuk beasiswa. Sehingga saya mendaftar dan diterima. Kemudian tahun 95 saya secara resmi sah bergabung di PLN melalui program ikatan dinas. Jadi saya kuliah itu sudah dibiayai oleh PLN. Kemudian saya berkarya pertama kali itu di Tanjung Enim, di PLT Bukit Asam. Kemudian berkarir di sana, di Sumatera bagian selatan, hampir kurang lebih 15 tahun, keliling di daerah Sumatera. Kemudian diberi amanah oleh direksi waktu itu ke Yogyakarta, tetapi masih mengelola bidang pembangkitan. PLTU FTP 1 yang tersebar di 10 lokasi ada di Jawa waktu itu. Kira-kira 3 tahun saya menjadi manajer bidang di sana. Kemudian diberi amanah kembali ke PLN Pusat, mengelola perencanaan pengembangan di regional Sulawesi dan Nusa Tenggara. Kemudian regional juga berpisah antara Sulawesi dan Nusa Tenggara. Saya berlanjut di Sulawesi. Di sekitar hampir 5 tahun saya menimba ilmu yang lebih luas lagi di PLN Pusat. Hampir end to end, mulai dari RUPTL, RKAP, kemudian mengenai kontrak pengadaan, kemudian belajar juga distribusi, niaga, hampir lengkap. 2020, tepatnya di bulan Juni, saya mendapat amanah dari Bapak Dirut
menjadi General Manager di PLN UIW NTT. Di sana saya membangun sistem kelistrikannya, membangun listdes, banyak yang kami bangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian 2 tahun 2 bulan di NTT, saya diberi amanah menjadi General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY. Sekitar 8 bulan berkarya di sana. Nah, mulai bulan Juni tahun 2023 ini, saya diberi amanah baru menjadi General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat. Jadi mulai 95 sampai 2023, hampir 28 tahun berjalan ya, saya berkarya di PLN. Tentunya sangat panjang sekali ya Pak ya, untuk dari tahun 95 di Sumatera, kemudian ke Sulawesi, terus ke Nusa Tenggara, hampir seluruh Indonesia selama 28 tahun ini ya Pak ya. Tentunya itu Pak, kalau dengan istilahnya movement yang sangat terus berpindah-pindah itu kan pastinya kita punya yang namanya rasa pengen menjaga kesehatan, rasa pengen menjaga kesehatan itu baik fisik maupun psikis. Kadang ini kan kita sebagai khususnya anak-anak muda yang sekarang nih, kadang tuh ada yang dipindah ke sini, kok nggak cocok, kok kayak gini, kan harusnya kan. Jadi ada nggak tips and triknya Bapak nih untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental di sela-sela kesibukan dari awal Bapak berkarir sampai sekarang ini Pak? Karena dilihat dari yang sampai sekarang dengan umur yang sekarang, Bapak nih terlihat sangat seger lah istilahnya ya Pak ya. Coba apa tips and triknya Pak? Ya Mas Gilang, jadi proses kehidupan kita itu kan pasti tidak lepas dari masa kecil, lingkungan. Karena dari kecil yang saya masih ingat ya, saya ini bukan anak rumahan. Artinya sekolah waktu zaman saya ya, generasi saya, pulang rumah itu bukan kemudian belajar atau di rumah saja, pergi mainan waktu itu. Ada olahraganya juga, mau main sepak bola ataupun berenang di sungai. Jadi itu memang sudah melekat di kehidupan dari kecil. Bahkan SMP SMA saya pun kadang jarang juga tidur di rumah. Jadi banyak teman di luar. Kadang nginep di rumah teman. Dolan. Meskipun belajar tetap. Jadi harus imbang. Itu terbawa. Kuliah mahasiswa juga begitu. Masuk di PLN itu tidak hilang. Jadi saya masuk di PLN mulai dari tahun 95 sampai sekarang, saya tetap mempunyai banyak teman. Semua olahraga saya bisa, meskipun tidak ada yang ahli ya, karena saya tidak mengejar prestasi. Kemudian pergaulan dengan kolega, dengan teman-teman, baik di komunitas masyarakat maupun di tempat kerja, itu juga saya jaga. Saya melihat seorang pimpinan, pemimpin, manajer itu harus bisa melihat peta dari workforce-nya, SDM-nya. Dan kebetulan saya senang olahraga, saya bisa juga nyanyi, mau ngopi juga ayo. Nah, itu berguna, bermanfaat untuk pendekatan ke workforce kita, dimanapun kita bertugas. Dan tentunya prinsip hidup, saya rasa tidak hanya saya, yaitu berlaku yang namanya keseimbangan hidup.
saya rasa semua setuju. Work balance atau life balancing. Nah, itu menurut saya filosofi yang sangat bagus. Hidup itu harus seimbang. Kalau orang Tiongkok ada yin yang. Kalau kita mengenal jasmani, rohani, nah itu yang harus diseimbangkan. Baik. Kemudian ini Pak, kita kan sudah ngobrol gimana kita caranya work balance di tempat kerja. Itu kan terkait mengenai yang banyak kita bicarakan ini sekarang kan mengenai well-being ya Pak ya. Menurut Bapak nih, well-being di tempat kerja itu seperti apa ya? Ya, saya melihatnya yang pertama, kita ini manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, tentunya punya tujuan hidup, punya harapan. Nah, tahapan-tahapan kehidupan itu, mulai dari masa kecil, masa remaja, kemudian menginjak dewasa, masuk ke dunia kerja, suatu saat juga kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Yang pertama, kita harus selalu ingat dengan pencipta kita. Yang kedua, kita hidup kan harus bermanfaat untuk sebanyak mungkin orang ya. Yang ketiga, seperti tadi namanya keseimbangan hidup, yang bisa membuat kita seimbang terutama kan kita sendiri. Nah, kita hidup itu bagi saya ya, kebahagiaan itu harus bisa kita ciptakan. Orang Jawa bilang memang ada falsafah namanya wang sinawang. Sebenarnya kan kebahagiaan itu relatif ya. Wang sinawang itu contoh, Mas Gilang melihat saya, wih Pak Jian itu senang sekali ya, bahagia sekali ya. Apakah iya? Kan belum tentu. Kan yang merasakan saya. Saya bilang, wah Mas Gilang ini juga kaya raya, pasti hidupnya bahagia. Apakah pasti seperti itu? Kan belum tentu, kan tergantung Mas Gilang. Oh kasihan ya pengemis itu nggak punya harga miskin, nggak punya harta miskin dan sebagainya. Apakah tidak bahagia? Kan belum tentu. Nah, jadi prinsip saya, bahagia itu kita yang merasakan, kita yang menciptakan, dan itu kita tularkan kepada komunitas di sekitar kita. Yang sederhana, kalau di tempat kerja, dimanapun saya berkarya, ya kita tetap melaksanakan tugas tanggung jawab, tapi kita harus mampu mengerjakan tugas tanggung jawab itu dengan suasana kerja yang nyaman, dengan suasana hati yang senang, dan kita bisa berbahagia bersama teman-teman sejawat, tidak hanya di kantor, tetapi juga di luar. Dan jangan lupa juga di keluarga. Ini yang tidak mudah. Kalau di tempat kerja kita bisa, di keluarga pun kita bisa. Tapi menyeimbangkan antara kebahagiaan di tempat kerja dan juga kebahagiaan itu di keluarga, itu yang tidak mudah. Tapi bisa. Gimana? Bisa memahami tidak? Kira-kira? Bisa Pak. Kalau belum nanti saya jelaskan lagi mengenai memanage, mengelola di tempat kita berkarya dengan di keluarga. Karena itu tidak mudah. Karena saya sudah 28 tahunan, itu saya bisa berbagi sharing mengenai tips. Mau Baik. tahu? Nanti di kesempatan selanjutnya. Nah, kalau mau detail-detailnya nih kan banyak nih kan. Sepertinya kan lebih detail lagi kan. Nah, ini Pak, kan itu yang tadi Bapak bicarakan tadi kan
secara umum ya Pak ya, secara umum semua pegawai secara umum. Nah, kalau untuk Bapak nih, punya nggak untuk program-program atau upaya-upaya mengenai well-being ini khususnya di unit induk Kalimantan Barat itu sendiri? Ya, Tapi mohon izin Pak, Ya. sebelumnya untuk menjawabnya kita akan saksikan pesan-pesan berikut dan tetap di podcast Bisik. Bincang seputar listrik. Kalau mau ngobrolin listrik yang asik, ya di Bisik. Kembali lagi di Bisik, bincang seputar listrik. Baik Pak, tadi kan sebelum kita break ada pertanyaan bagaimana upaya-upaya atau program-program apa yang akan Bapak buat atau create untuk program well-being di UID Kalimantan Barat? Ya, ini Mas Gilang. Saya mengawali dengan pilihan hidup dulu ya. Jadi kita secara umum itu kan punya dua pilihan hidup. Yang pertama kita memutuskan untuk berkeluarga. Yang kedua kita memutuskan dalam hidup ini untuk bekerja. Untuk menghidupi keluarga kan kita harus bekerja. Dan itu kan eksistensi seorang manusia. Nah, berawal dari situ, yang berikutnya adalah passion. Jadi kalau saya berawalnya dulu passion. Saya diterima Ikatan Dinas PLN karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, passion saya. Di awal itu saya sudah senang bekerja di PLN itu. Dan bekerja saya di PLN itu bukan saya anggap ya, filosofi saya adalah berkarya. Karya. Kalau orang Jawa itu makanya disebutnya itu makaryo. Makaryo. Kalau bekerja sekedar datang, beraktivitas, nanti di akhir bulan dapat gaji. Tapi kalau makaryo, berkarya itu kita lebih dari itu. Itu kebanggaan bahwa kita punya karya. Nah, itulah awal menumbuhkan kebahagiaan. Well-being itu kan sejahtera, bahagia, dan di situ ada sehat dan bugar. Nah, supaya kita semua itu bisa bahagia, itu kan harus sehat. Jasmani, rohani, seimbang lagi. Nah, bagaimana kalau menyeimbangkan itu? Jasmani, berolahraga. Salah satu yang paling mudah dengan jasmani sehat itu kan berolahraga. Nah, kemudian kalau rohani, mau pengajian boleh, pencerahan rohani. Kemudian kalau kita nyanyi, itu kan salah satunya untuk keseimbangan di rohani kita. Ya istilahnya menyanyi itu kan happy. Melepaskan penatan. Orang tidak bisa menyanyi pun sebenarnya bisa juga bahagia di situ. Itulah yang dimanapun saya berkarya itu saya ciptakan, saya kondisikan. Nah, khusus di PLN Kalbar ini, setelah saya keliling, saya kan sudah keliling ke Singkawang sampai Sambas, ke Sanggau sampai Melawi, ke Tapang sampai ke mana? Tumbang Titi, di Pontianak juga. Rata-rata teman-teman itu, saya badminton, mereka ada komunitasnya. Saya ajak pingpong, mereka ada juga komunitasnya. Apalagi pada saat ya adalah nyanyi-nyanyinya, entah karaoke-nya, dan semua juga ada orangnya, bisa. Nah, itu minimal untuk menyampaikan message bahwa bekerja, berkarya, Senin sampai Jumat silakan. Sabtu Minggu keluar dari rutinitas, cobalah diseimbangkan. Bahkan saya sampaikan kan ke teman-teman di sini, kalau mau Senin Kamis itu full pekerjaan, tugas, tanggung jawab diselesaikan, Jumat itu rileks saja, nggak apa-apa. Saya yakin Senin sampai Kamis
itu bisa kok kita selesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor itu. Diatur pola waktunya, digeser, diselesaikan. Jumat pagi refreshing, Sabtu Minggu bisa dengan keluarga. Dan mengenai capaian performance saya yakin juga akan tercapai. Saya percaya dengan kompetensi, dengan attitude, dengan mindset di teman-teman PLN UID Kalbar ini semuanya positif. Dan saya yakin dengan kebersamaan itu PLN Kalbar pasti akan terbaik. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Setelah penjelasan Bapak mengenai tadi itu bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu kerja kita, terus kita mengusahakan di after weekdays kita melakukan kesukaan kita lah, istilahnya hobi atau apapun. Nah, harapan dari Bapak nih setelah penjelasan yang panjang lebar ini, pesan-pesan terhadap PLNers yang ada di UID Kalimantan Barat itu apa Pak? Harapan dan pesan-pesannya. Ya, jadi ada satu quote yang saya sering sampaikan ya sebelumnya, tapi ini memang tidak mudah mencernanya. Jadi gini, 100% kita itu keluarga, 100% juga di perusahaan. Jadi implementasinya yang namanya jam kerja itu bagi saya tidak bisa dibatasi kaku, saklek, jam kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Setelah itu bukan jam kerja, itu waktu keluarga. Nah, saya tidak bisa seperti itu. Jam kerja itu ya 24 jam. Sama dengan jam untuk keluarga. Jam keluarga itu sebenarnya juga 24 jam. Mas Gilang jam 10 ada di kantor, tiba-tiba mohon maaf putranya harus segera diantar karena penting ke sebuah acara atau mohon maaf sakit. Oh nggak bisa mah, ini saya sedang kerja, ini waktunya kerja bukan keluarga, kan nggak bisa kan. Jadi tidak bisa dipisahkan secara kaku. Nah itu pesan saya ke teman-teman, kita bisa membahagiakan keluarga, anak istri, itu pasti terkait juga dengan kita sebagai pegawai PLN. Kita bisa berkarya di PLN dengan senang, nyaman, happy, bahagia, itu kalau di keluarga kita juga nyaman, senang, dan bahagia. Nah, itu pesan saya ke teman-teman. Jadi bahagialah di keluarga dan juga berbahagialah di perusahaan. Itu akan menjadi manusia yang hebat, berkualitas. Yakin saya. Wah, emang kita ini Pak, perlu adanya keseimbangan antara kerja dan keseimbangan dengan keluarga. Nah, PLNers, seru sekali kita perbincangan dengan Pak Jatmiko. Banyak sekali masukan-masukan untuk inputan bagi kita, khususnya ke para milenial di UID Kalimantan Barat, dan khususnya untuk seluruh pegawai di PLN UID Kalimantan Barat. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Jatmiko karena sudah memberikan insight-insight yang sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan tentunya kita sebagai PLNers kita dapat mencerna semua apa yang disampaikan oleh Pak Jatmiko, terus kemudian tips and triknya yang dari tadi sudah disebutkan sama Pak Jatmiko, terus gimana caranya Pak Jatmiko untuk menjaga kesehatan, kesegaran badannya, dan menyeimbangkan antara baik itu di pekerjaan maupun di keluarga. Nah, PLNers, di akhir podcast ini tak lupa kita untuk mengingatkan para PLNers untuk
membayar listrik tepat waktu. Dan juga kita dapat mendownload aplikasi PLN Mobile. Untuk bulan Agustus, kita ada program promo Gebiar Kemerdekaan. Untuk selengkapnya dapat cek di IG UID Kalimantan Barat. Terima kasih untuk PLN yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga insight-insight yang dapat diberikan oleh Pak Jatmiko dapat menjadikan insight-insight lagi kepada PLN semuanya. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan RI. Mari semarakan dengan selayaknya. Saya Gilang Ramadan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisik selanjutnya. Mau ngobrolin listrik yang asik? Ya di Bisik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Gilang.